teman-teman, perkenalkan nama saya Marlin dari program studi teologi dengan NIRIM 2020218165. Ya, sekaitan dengan tugas akhir dari mata kuliah gender, maka pada saat ini kita akan bersama-sama belajar soal gender feminisme sosial dan gender feminisme Marxis. Dalam hal ini kita akan belajar apa sih yang disebut dengan gender, kemudian feminis, sehingga kita akan merambah pada feminisme sosial dan feminisme Marxis. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui secara umum bahwa gender itu biasanya merujuk pada perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam hal ini gender itu dapat merujuk pada perilaku, aktivitas dan atribut yang dianggap pantas untuk dikenakan pada laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Jadi dapat kita katakan bahwa ternyata gender ini berkaitan dengan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dapat dibentuk secara sosial dan budaya, karena ini berada dalam masyarakat. Jadi konsep gender bukan hanya berkaitan soal biologis saja, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga hal ini dapat menyebabkan gender itu bervariasi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian apa sih yang disebut feminis? Secara umum, feminisme ialah gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan gender. Jadi secara umum sifat feminisme atau perempuan ini merujuk pada keyakinan dan nilai-nilai yang mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, melalui feminisme mencakup adanya pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berekspresi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam konstruksi masyarakat yang ada, hanya laki-laki yang mampu memimpin, hanya laki-laki yang mampu atau dapat melakukan banyak hal, sehingga tugas perempuan itu terbatas dan perempuan dibatasi untuk melakukan banyak hal. Sehingga dengan berbagai keterbatasan yang ada, perempuan sering mengalami penindasan karena dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Sehingga perempuan bertekad bahwa tidak semua hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh perempuan. Sehingga dengan semangat ini, maka lahirlah feminisme yang menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi melalui gender feminisme, mereka menuntut adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Feminisme adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Feminisme tidak hanya berfokus saja soal isu-isu perempuan, tapi juga berusaha untuk bagaimana mengubah konstruksi sosial yang mendukung adanya ketidakadilan gender dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, melalui feminisme terdapat aliran dalam feminisme ini. Salah satunya ialah feminisme Marxis dan feminisme sosial. Yang pertama, apa sih itu feminisme Marxis? Pertama, feminisme Marxis itu merupakan salah satu aliran dari gerakan feminisme
yang berjuang dan membela hak-hak perempuan. Jadi feminisme Marxis ini berjuang dan membela hak-hak perempuan. Di sini feminisme Marxis menekankan hubungan antara kapitalisme dan penindasan perempuan, sehingga mereka percaya bahwa pekerjaan perempuan itu membentuk pemikiran dan sifat-sifat alamiah wanita perempuan. Konsep feminisme lahir dari pemikiran seorang filsuf yang bernama Karl Marx. Ya, apa itu feminisme Marxis? Feminisme Marxis itu merupakan salah satu gerakan dari feminisme untuk berjuang dan membela hak-hak perempuan. Mereka menekankan soal adanya hubungan antara kapitalisme dan penindasan yang dialami oleh perempuan, sehingga mereka percaya bahwa sebenarnya pekerjaan perempuan itu membentuk pemikiran dan sifat-sifat alami dari perempuan. Mengapa ada feminisme Marxis? Mereka ada dan mereka hadir karena mereka merasa bahwa adanya ketertinggalan yang dialami oleh perempuan, di mana perempuan sering dieksploitasi, sering dioperasi atau didiskriminasi karena adanya struktur sosial yang berkaitan erat dengan sistem patriarki, di mana dalam hal ini perempuan sering dieksploitasi karena mereka dianggap tidak dapat melakukan apapun. Mereka dianggap rendah karena yang dapat melakukan banyak hal, yang dianggap mampu, yang dianggap bisa itu hanya laki-laki atau kaum patriarki, sehingga muncul di sini sistem patriarki dan akhirnya perempuan mengalami penindasan. Pemikiran atau konsep feminisme Marxis ini lahir dari seorang filsuf asal Jerman yang bernama Karl Marx. Berkaitan dengan hubungan kapitalisme, di sini feminisme Marxis hadir untuk menyoroti tentang bagaimana penindasan perempuan terkait dengan struktur ekonomi kapitalis. Contoh dari penindasan perempuan yang ditentang oleh feminisme Marxis adalah adanya perbedaan upah antara laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama. Dalam sistem kapitalis, di sini perempuan seringkali dibayar lebih rendah dibanding dengan laki-laki meskipun mereka melakukan pekerjaan yang sama. Feminisme Marxis berargumen bahwa ketimpangan ini merupakan hasil dari sistem yang memanfaatkan tenaga kerja perempuan untuk kepentingan kapitalis serta memperkuat peran gender tradisional yang mendiskriminasi perempuan, yaitu soal pekerjaan rumah tangga dan peran tradisional perempuan seringkali tidak dihargai, di mana perempuan sering dianggap bahwa mereka hanya cocok bekerja di rumah saja, seperti merawat anak dan melakukan pekerjaan rumah lainnya seperti membersihkan, memasak, dan lain sebagainya. Dan mereka juga dianggap tidak sesuai untuk bekerja yang berat-berat seperti mencari nafkah di luar rumah untuk keluarga. Yang dianggap mampu untuk mencari nafkah itu hanya laki-laki. Jadi dalam hal ini, feminisme Marxis berargumen bahwa untuk mencapai kesetaraan gender perlu adanya perubahan struktural dalam sistem ekonomi yang menghapus kapitalisme dan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Mereka percaya bahwa revolusi sosial
diperlukan untuk menghapuskan kapitalisme yang dianggap sebagai sumber utama penindasan. Sehingga dalam pandangan feminisme Marxis, perjuangan perempuan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kelas secara keseluruhan. Kemudian kita akan belajar soal apa itu feminisme sosial. Ada pandangan yang mengatakan bahwa feminisme sosial muncul sebagai tanggapan terhadap feminisme Marxis yang sering menyalahkan kapitalisme sebagai sumber utama diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan. Jadi di sini setelah feminisme Marxis muncul feminisme sosial yang ingin mengkritik, lebih tepatnya memberikan tanggapan terhadap feminisme Marxis. Sehingga ada yang mengatakan bahwa feminisme sosial ini muncul sebagai tanggapan terhadap feminisme Marxis karena mereka sering menyalahkan kapitalisme sebagai sumber utama diskriminasi terhadap perempuan. Berbeda dengan feminisme Marxis, bagi feminisme sosial, masalah permarginalan perempuan sudah ada jauh sebelum teori kapitalisme ada. Jadi di sini feminisme sosial berpendapat bahwa hanya menghapuskan kapitalisme saja itu tidak cukup. Perubahan dalam kebijakan publik dan institusi sosial juga diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender. Jadi ketika feminisme Marxis hadir, mengatakan kapitalisme itu harus dihapuskan supaya penindasan perempuan tidak ada lagi. Feminisme sosial mengatakan tidak, bukan hanya soal kapitalisme saja yang kita hapuskan, tetapi juga kita perlu menciptakan perubahan dalam kebijakan publik dan institusi sosial yang ada. Mereka berpendapat bahwa untuk mencapai kebebasan perempuan, maka harus terbebas dari ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki. Menurut feminisme sosial, patriarki dan kapitalisme adalah penyebab penindasan terhadap perempuan. Akan tetapi, yang ditekankan penting ialah pemahaman tentang bagaimana berbagai bentuk penindasan itu yang dialami perempuan, termasuk karena ras, kelas, gender saling berinteraksi. Jadi mereka tidak hanya melihat penindasan perempuan dari sudut pandang ekonomi saja, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana norma-norma sosial, budaya, dan institusi yang mempengaruhi pengalaman perempuan. Jadi dua tokoh utama dalam feminisme sosial ini ialah Clotilde Gilman dan Juliet Mitchell dalam karyanya The Man, World and Women and Economic. Gilman menjelaskan bahwa di sini perempuan tidak akan pernah benar-benar merdeka tanpa kemerdekaan ekonomi. Jadi ia juga berpendapat bahwa faktor ekonomi sebenarnya juga lah yang memaksa perempuan untuk menikah dan melihat bahwa pernikahan itu sebagai sebuah kesempatan hidup dan berkeluarga yang tidak tulus, sehingga pada akhirnya mereka mengalami sesuatu yang menimbulkan kesedihan dan frustasi. Sementara itu, Juliet Mitchell juga berpendapat bahwa ada 4 struktur masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi rendah. Apa itu? Ialah posisi mereka dalam keluarga, dalam masyarakat, kemudian soal reproduksi, kemudian seksualitas, dan interaksi dengan anak-anak. Oleh karena itu, Mitchell mengatakan bahwa feminis
mesti menolak mode produksi kapitalis serta institusi keluarga dalam sistem patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi inferior. Kemudian ada tambahan menurut Megawati bahwa feminisme sosial berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu-isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya. Jadi mereka menganggap posisi inferior perempuan itu berkaitan dengan struktur kelas dan keluarga dalam masyarakat kapitalis. Seperti yang disebutkan oleh Michelle bahwa perempuan tidak harus menolak supaya mereka tidak ditempatkan pada posisi inferior, dan posisi inferior ialah berkaitan dengan struktur kelas dan keluarga dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika kita melihat dan menyimak bagaimana feminisme Marxis dan feminisme sosial hadir untuk membela perempuan, feminisme Marxis menekankan pada hubungan antara kelas dan gender dalam dunia kapitalis. Mereka percaya bahwa untuk mencapai kesetaraan gender itu diperlukan adanya perubahan dalam struktur ekonomi yang ada. Mereka berpendapat bahwa kapitalisme itu memperkuat penindasan gender dan bahwa pembebasan perempuan hanya dapat dicapai melalui revolusi sosial dengan mengubah sistem kapitalis. Sehingga feminisme sosial juga hadir dan mengakui bahwa pentingnya tidak hanya soal sistem kapitalis, tetapi juga soal perubahan ekonomi itu sangat penting. Feminisme sosial lebih menekankan pada interseksionalitas antara kelas, ras, dan gender. Mereka berpendapat bahwa penindasan perempuan tidak hanya berkaitan pada sistem ekonomi saja, tetapi juga pada struktur sosial dan budaya yang ada. Baik feminisme Marxis ataupun feminisme sosial, itu mereka masing-masing memiliki kontribusi yang sangat penting dalam memahami penindasan terhadap perempuan. Keduanya sama-sama menawarkan perspektif meskipun berbeda, namun saling melengkapi dalam perjuangan untuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Jadi, feminisme sosial, feminisme Marxis hadir sama-sama untuk memperjuangkan hak perempuan. Sehingga demikian, perempuan tidak lagi mengalami penindasan oleh karena struktur sosial yang telah terbentuk di dalam masyarakat. Demikianlah materi kita soal gender feminisme sosial dan gender feminisme Marxis. Sekiranya melalui materi atau pembelajaran kita saat ini, kita akan belajar lebih banyak lagi soal gender, sehingga demikian tidak akan ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tidak akan ada lagi perbedaan gender dalam struktur sosial masyarakat, tetapi yang ada ialah semua antara laki-laki dan perempuan mampu bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain. Terima kasih.